Baik, seperti minggu kemarin, nanti akan saya gunakan juga pipa supaya sederhana. Oke, eee, ke jadi, mirip seperti ini ya, ini saya copy dulu aja parameternya. Sebentar. Dari yang minggu kemarin. Eh, Oke. Nah, tipe peralatannya adalah ini saya kasih kontrol B, remarks ini untuk keterangan ya. Oke, tipe peralatannya juga sama, ini pipa, eee, supaya penentuannya sederhana, penentuan ininya ya. Eee, Sebenarnya saya berencana untuk membuat contoh itu tangki gitu, tapi nanti saya khawatir, contohnya jadi agak rumit gitu ya. Eee, jadi sebenarnya saya tuh berencana membuat contoh itu tangki, kalau kalau untuk apa namanya, eee, oh sebentar, bukan yang seperti ini. Eee, nah, saya tuh berencana membuat contoh tangki seperti ini, tapi, eee, kendalanya itu nanti kalau kita menggunakan contoh tangki seperti ini, itu apa namanya, penentuan ukuran lubang kebocorannya jadi agak rumit. Rumitnya seperti yang sudah pernah kita bahas, jadi, kalau kita lihat ya, misalkan tangki seperti ini yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada bagian tangki yang ada di bawah tanah dan kalau ini, eee open image in new tab. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini ada semacam pagernya mengelilingi tangkinya. Oke. Nah, pager ini fungsinya menahan supaya kalau ada bocoran itu tidak, menyebar kemana mana. Nah, itu yang membuat, tangki itu jadi agak rumit treatment-nya. Oke. Saya khawatir kalau kita jadikan contoh itu nanti, malah tambah, eee, membingungkan. Mohon maaf. Jadi, apa namanya, ini tidak, sementara belum saya gunakan. Tapi idealnya itu memang contohnya tangki gitu, karena kalau kita bicara flammable liquid ya biasanya sumbernya dari tangki itu. Nah, sebentar, sepertinya, saya masih ya kita cek. Nah, jadi yang membuat rumitnya ini kalau kita lihat ya, ini pagarnya ini, beremnya itu, ini kalau digambar itu ada di sini. Nah, ini nih yang ini beremnya ini. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, nah di pinggir ini inilah beremnya, yang kalau di skema itu ini. Oke. Nah, jadi kalau kita tangki seperti ini, kita harus memisahkan analisis konsekuensi untuk kebocoran dari, dinding tangkinya dan kebocoran dari lantai tangkinya terus dipisah, oke. Nah, ini yang apa namanya, yang bikin repot gitu ya. Nah, untuk dinding tangki itu kan kemarin, seperti ini ya, pemilihan lubang kebocoran 1/4, 1, 4 in rupture. Rupture-nya nanti pakai maksimum 16 in. Nah, kalau di bawah tangki nanti 1/4, 1 langsung rupture, oke. Tapi rupture-nya ini kalau bocoran dapat mengalir ke tanah di sekitar tangki. Kalau ada bermnya berarti ya cuma 1/4 dan 1. Jadi kalau menganalisis tangki itu nanti, kita harus melakukan 2 kali analisis.
analisis konsekuensi untuk dinding tangkinya, yaitu ini dinding tangki ini, dan analisis konsekuensi untuk lantai dasar tangkinya. Oke. Jadi itu bedanya di situ. Nah, sebenarnya apa namanya menariknya kalau tangki itu adalah biasanya tangki seperti ini itu tekanannya tekanan atmosfer. Jadi katakanlah dia ada apa ya? eh, saya geser dulu. Nah, begini. Jadi katakanlah tangki ini apa namanya? Katakanlah ininya ya. eh, Permukaan bahan bakarnya segini begitu ya. Katakanlah di dalam tangki. Nah, di atas ini itu tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Jadi nanti kalau ada kebocoran, itu yang menyebabkan fluidanya mengalir keluar, itu sebenarnya adalah tekanan hidrostatiknya atau gaya gravitasinya. Karena tekanan di atas permukaan cairan bahan bakarnya itu eh, sama dengan tekanan atmosfer. Jadi istilahnya dari sisi tekanan itu dorongan yang menyebabkan kebocorannya nggak besar karena yaitu tadi eh, dijaga sama dengan tekanan atmosfer. Nah, kenapa dijaga sama dengan tekanan atmosfer? Karena kalau tangki penyimpanan itu kan tidak terlibat dalam proses ya, dia biasanya nggak butuh tekanan tinggi. Jadi supaya murah biaya pembuatannya ya biasanya didesain seperti itu di atasnya atmosfer. Nah, eh, jadi seperti itu. Nah, idealnya ini tangki sebenarnya contohnya. Oke. Nah, cuma untuk penyederhanaan nanti saya pakai pipa saja sama, nanti sambil terkait tangki ini saya singgung sedikit-sedikit. Nah, jadi yang akan kita gunakan sebagai contoh nanti ya seperti ini, apa namanya, tangki penyimpanan bahan bakar seperti ini, fuel oil storage tank. Kemudian, sorry, maaf pipa ya, yang menghubungkan. Jadi nanti biasanya, nah ini tangki seperti ini nanti dia biasanya terhubung dengan pipa dan sorry terhubung dengan pompa. Pompanya nanti terhubung dengan pipa. Pipanya nanti yang kemudian mentransportasikan bahan bakarnya ke objek yang dituju, bisa ke mesin diesel, bisa ke apa namanya turbin gas dan seterusnya. Nah, kita akan gunakan pipa bahan bakarnya tersebut, oke? Sambil nanti sedikit-sedikit kita singgung tentang tangkinya. Oke, eh, jadi objek kita ini tipe peralatannya pipa. Nah, namanya adalah fuel oil eh, transfer piping. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, diameter nominalnya ini 4 inch gitu ya. Oke, diameter nominalnya ini 4 inch. Fluida kerjanya adalah HSD fuel. Nah, HSD itu singkatan dari sorry, high speed diesel. Oke. Nah, kemudian kondisi operasi. Sebentar.
Nah, biasanya ini saya kasih tambahan keterangan ya. Sumber data itu nanti biasanya dari proses flow diagram, gitu ya. Formalnya begini, PFD singkatannya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kondisi operasinya ini nanti juga sama, sumbernya dari proses flow diagram. Oke, diagram alir proses. Jadi nanti kalau kita analisis, itu kita harus minta ke klien proses flow diagram ini, karena yang punya klien, gitu. Oke, sebentar. Oke, temperatur operasinya, ops, maaf. Sebentar, tekanan operasinya 40 PSIG. Oke. Kemudian ini juga sama 250 Fahrenheit. Sebentar. Oke. Sebentar. Ini berarti kalau kita convert ke Celsius, sebentar. Kita kebalikannya ya. Sorry. Ini dikurangi 32 bintang 5/9 ya. Oh, kok gede banget. Sebentar. Oh, salah sebentar. Em, Seharusnya ini temperatur atmosfer ya. Oke. Sorry. Terlalu besar, sorry, maaf, salah. Katakanlah ini 27 Celcius gitu ya. Nah, ini Fahrenheit, berarti ini bintang 9/5 ditambah 32. Oke. Oke, temperaturnya biasanya sama dengan temperatur atmosfer ya. Oke, mungkin dipanaskan sedikit gitu ya dia biasanya supaya apa? Supaya tidak
istilahnya tidak terlalu kental ya. Bentar, saya kok tidak ada datanya ya. Sebentar saya cek dulu ya. Sebentar. Oh iya, eh, memang tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kita asumsikan aja dia sama dengan eh, atmosfer gitu ya. Sebentar. Mungkin idealnya ya dua 27 ya atau 30 gitu ya. Oke. Nah, tekanan operasinya 40 PSIG. Nah, ini sebenarnya sumber datanya kita ambil dari proses flow diagram biasanya seperti itu. Nah, kalau Kelvinnya ini ditambah 273,15 ini Kelvin. Oke. Nah, PSIG-nya itu kita ubah ke bar. Oke. Nah, ini ya kita kalikan dengan 0,068946. Nah, ini bar. Ini berarti bar G. Untuk bisa diabsolutkan, ini harus ditambah dengan 1,0132. Ya, ini bar absolut itu ya. Kalau kilopaskalnya ini harus dikalikan dengan 100. Nah, ini baru ketemu kilopascal. Oke, laju aliran fluidanya. Jadi ini katakanlah apa namanya? eh, Nanti untuk menyuplai sebuah pembangkit listrik gitu ya. Nah, laju alirannya yang dibutuhkan oleh gas turbinnya itu adalah 40, ini satuannya GPM. Eh, GPM ini untuk teman-teman yang mungkin bukan dari engineering, satuannya galon per menit. Nah, oke, fasa fluidanya ini liquid. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini karena alirannya masih volumetrik ya, nanti kita harus ubah supaya dia, nah, apa namanya, menjadi laju aliran massa. Oke, bentar, saya lupa. Kemarin density-nya saya masukkan di mana ya? Oh, di sini. Oke. Nah, kebetulan ini komponennya biasanya kalau
eh, kalau HSD itu komponen detailnya apa biasanya tidak diketahui. Oke. Berbeda dengan gas yang persen molnya kita tahu. Itu biasanya seperti itu. Sama seperti kandungan apa yang ada di dalam apa namanya? Di dalam bahan bakar yang lain, bahan bakar cair yang lain itu biasanya tidak diketahui gitu ya. Hanya yang bikin nah, kurang lebih begitu ya. Datanya tidak terpublikasikan. Oke, tapi secara umum apa namanya? Kalau kita lihat di sini eh, kita bisa coba search ya. Saya coba search properties. Oke, ini ada. Oh, sayang under maintenance. Biasanya lengkap ini. Ah, hmm. Ada nggak ya punya Pertamina? Hmm, oh nggak mau. Ah, oh ternyata nggak ada juga ya datanya. Oh ini punyanya China ini ada di Alibaba. Ntar, sebentar. Kita cek ya di sini ya. Oke, ini ada contohnya. Penyusunnya. Nah, ini yang kita belum tahu ya. Ini kita buka di sini. Color. Oh, density nggak ada ya density. Sedimen, water. Nah, sayang ini nggak ada density. Ini ada density nggak ya? Oh, ada. Standar density-nya ada. Viscosity ada. Nah, yang tidak ada ini nanti molecular weight ya. Oh, ini beda lagi biodiesel. Nah, ada nggak komponennya? Oh, sorry kok komponen. Composition. Nah, lupa saya. Oh, tidak. Ini nih kurang lebih seperti ini. Jadi parafin, sikloparafin, ah, aromatik dan sulfur. Tapi ini biasanya tidak diketahui berapa ininya itu ya. Jadi detail komponennya itu parafin gitu ya. Kemudian ada sebentar. Oh, ini beda lagi.
Nah, tapi yang banyak biasanya parafin. Parafin, naftins, atau sikloparafin gitu ya. Ya. Nah, alkil bensin, lalu kemudian aromatics. Nah, tapi kita nggak tahu komposisinya berapa, gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita mulai analisis COF-nya. Nah, pertama sama ya, penentuan fluida representatif. Nah, ini nanti caranya agak beda. Jadi, nah, perbedaannya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita ada tabel 7 berapa ya ini ya? Nah, sebentar. Ini saya clear 71 itu ya. Nah, kalau kita lihat nih diesel itu dia pakai C9 sampai eh apa namanya C12 gitu ya. Nah, oke. C9 sampai C12. Coba kita konfirmasi ke menggunakan tabelnya, kita coba konfirmasi menggunakan API 581 yang lebih baru. Nah, kita cek. Oh, consequence of failure. Representative fluid. Nah, tabel 4.1. Tuh, di mana ya? Oke, oh, tabelnya kok nggak ada. Oh, ini tabel 66, sorry. Harusnya di sini. Ah, ya. Oke. Tabel 4.1. Oke. Untuk diesel itu bahan bakar diesel dia pakainya C9 C12. Oke, jadi sama ya. Nah, ini nanti kita pakai apa namanya? Langsung kita
pakai C9 C12. Oke, saya zoom in dulu. Jadi kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu melakukan analisis ini, tapi kita gunakan eh, bahan bakar diesel, ya, fluida representatifnya. Oke, kita gunakan C9 C12. Oke. Ini saya centering. Oke, ini juga saya tengahkan. Nah, keterangannya apa? Tipe fluida representatif untuk bahan bakar diesel sesuai tabel 7-1. Oke. Nah, kemudian sederhana ya. Ya. Jadi ini tidak terlalu rumit kalau yang ini. Oke, C9 C12 kita masuk ke sini. Nah, kita lihat C9 C12 molecular weight-nya 149 gitu ya. Nah, ini coba kita masuk ke sifat fluida representatif. Oke. C9 C12 ini 149. Auto ignition temperaturnya 406. Ini satuannya Fahrenheit, ini kilogram per kilomol. Oke, kemudian ambient state-nya liquid, fase di lingkungan ini liquid ya, ambient state. Ini saya kasih keterangan aja ya, fase di kondisi lingkungan. Sorry. Nah, apalagi yang penting ya, molecular weight sudah, ambient sudah, auto ignition temperatur sudah. Nah, kemudian ini sekarang koefisien CP-nya C9 C12. Eh, Oke, ini min 8,5. B-nya 1,1, 1,01. Oke, C9. E-nya min 5,56. Seperti ini. B-nya 1,18. Oke. Nah, sekarang kita hitung CP-nya ini adalah pada kondisi lingkungan. Nah, tapi sebenarnya itu kalau, sorry saya agak lupa ya. Nah, kalau kita lihat nanti di formula ini tidak perlu CP ya, karena untuk yang cairan ini tidak perlu CP. Oke. Nah, justru yang penting adalah density cairannya.
Nah, ini yang belum ada, ini density. Ini penting. Sebentar. Ini saya home. Berapa density-nya? Nah, ini density-nya ada nih. 45,823. Density-nya adalah 45,823 ya. Ini satuannya adalah pound per feet kubik. Nah, kita ubah kilogram per meter kubik. Oke, ini sama dengan 734 kilogram per meter kubik. Jadi ini nanti mostly nggak kita pakai ya, karena dia nggak butuh CP begitu ya. Berbeda dengan formula untuk gas kemarin. Formula oke, formula gas itu kita butuh K dan butuh R. Jadi mau nggak mau kita harus ngitung CP karena nanti itu kita pakai untuk ngitung K dan R-nya berapa. Tapi untuk yang liquid ini cuma butuh density, tekanan dan tekanan atmosfer. Oke, seperti itu. Nah, sama A-nya luas penampang. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk sebentar. Nah, kalau untuk liquid ini nggak perlu ya. Ini saya hapus saja. Nah, oke, kalau liquid nggak perlu. Oke, sifat fluida representatif sudah. Nah, sekarang kita memilih ukuran lubang kebocoran. Oke, ini kita ke sini. Nah, karena pipanya sama dengan 4 inch gitu ya. Jadi ini small, medium 1, langsung rupture-nya 4. Oke ya. Nah, kita cek sesuai panduan kemarin. Penentuan ukuran lubang kebocoran. Oke, jadi ini kalau pipa sebentar, dia large-nya 4, tapi karena apa namanya diameter pipanya 4, maka ya 4 itu langsung jadi rupture. Oke, jadi rupture seperti ini. Nah, kemudian penentuan inventory. Oke, nah, kita uh, saya break sejenak untuk minum.
Baik, kita lanjutkan. Nah, penentuan inventory ini yang agak sedikit lebih rumit ya. Mengapa demikian? Karena kalau liquid itu kita harus hitung berapa volumenya. Oke. Nah, jadi katakanlah ini biasanya pipa yang dipakai untuk memindahkan bahan bakar seperti ini, dia menghubungkan satu tangki dengan eh, objeknya, katakanlah begitu. Oke. Nah, sebentar. Engineering, equipment, vessel. Oke. Oke, misal ini tangkinya. Oh, sebentar, salah. Hmm, big roof. Nah, kurang lebih begini ya. Ini simbolnya, simbol tangkinya. Nah, biasanya eh, apa namanya? Tangki seperti ini nanti dihubungkan dengan pompa, ya. Oke. Nah, lalu apa namanya? eh, Katakanlah di sini ada peralatan lain gitu ya. Nah, nanti pompa ini akan mensuplai ini ke bentar, ini enaknya saya rotate aja deh. Salah. Nah, ini katakanlah saya namai ini power plant gitu ya, pembangkitnya di sini. Oke. Nah, katakanlah di sini adalah well oil storage tank.
Oke, nah ini adalah pompanya. Nah, ini namanya biasanya transfer pump gitu ya. Karena dia mindahkan fluidanya. Oke. Ini untuk penggambaran ya. Ini saya copy. Nah, saya paste di sini kurang lebih supaya enak. Nah, apa namanya? Nanti inventory ini nanti kita tentukan sebagai apa? Sebagai volume fluida yang ada di dalam pipa ditambah dengan volume yang ada di dalam tangki begitu. Oke. Jadi penentuan inventorinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemarin, nah jadi inventory grupnya itu apa? Peralatan yang dianalisis plus peralatan lain yang terhubung di mana fluida di dalamnya dapat mengalir ke lubang kebocoran. Oke. Nah, jadi nanti kita pilih yang terkecil antara apa? Massa fluida di dalam peralatan yang dianalisis plus massa fluida yang dapat mengalir dari inventory group selama 3 menit dengan laju aliran massa yang sama dengan laju aliran kebocoran. Oke. Atau total massa fluida yang tersimpan di dalam volume inventory group. Oke. Nah, sementara yang A ini apa namanya? Agak repot ya karena nanti kita harus menghitung berapa laju kebocorannya. Nah, nanti kita tunda dulu ngitung yang poin A ini. Nah, kita akan hitung total massa fluida yang tersimpan dalam volume inventory group. Ya. Oh, sorry. Kita definisikan dulu inventory groupnya. Inventory groupnya adalah fuel oil storage tank. Uh, Kemudian ini dengan pipa. Oke. Sorry, ini kita tentukan dulu volumenya ya. Volume inventory group. Fuel oil storage tank, volumenya katakanlah ini 300, sorry. Katakanlah 2.300 kiloliter gitu ya. 2.300 kiloliter KLT gitu ya. Nah, oh sorry pipanya saya taruh di bawah dulu ya. Nah, apa namanya? 230 kiloliter berarti berapa meter kubik? Nah, ini berarti sama dengan ini bintang 1.000 gitu ya. Liter ke meter kubik dibagi 1.000 ya berarti sama aja. Nah, ini meter kubik. Oke. Kemudian pipa. Pipa itu luas penampangnya. Nah, ini belum dihitung ya. Diameter nominalnya. Sebentar, kemarin kita ngitung luas penampang. Nah, oke. Berapa volume pipanya? Luas penampang
pipa. Nah, ini adalah pi per 4 bintang. Nah, D kuadrat. Ah, panjang pipanya berapa dari sini ke sini? Katakanlah jaraknya 20 meter gitu ya. Oh sorry, ini baru inch persegi ya. Oh iya, sorry, ini inch persegi karena tadi pakainya 4 inch ya. Sebentar. Ini lebih enak kalau saya konversi langsung saja. Bintang 0,0254. Nah, ini sudah meter persegi. Oke, berarti volume pipanya adalah luas penampang dikalikan dengan panjang meter kubik. Nah, jadi jauh sekali ya, volumenya kecil sementara yang di tangki besar. Berarti total volume fluida di inventory group ini adalah jumlah antara volume pipa dengan volume tangki penyimpanan, satuannya meter kubik. Oke. Total massa fluida di inventory group. Berarti ini dikalikan dengan density ya, sifat. Oh sorry, di sini ya. Sifat fluida representatifnya. Nah, oke. Ya, ini satuannya kilogram. Jadi sekitar 1,6 juta kilogram. Oke. Nah, lanjutannya setelah kita tentukan inventory, kita tentukan laju aliran kebocoran. Nanti ini kita pakai lagi. Nah, oke. P atmosfernya 1,0132 bar absolut. Kemudian apa namanya CD-nya ini pakai liquid ya. Jadi nanti agak beda. Sebentar. Saya geser dulu ini slide-nya. Oh, sebentar. Jadi kita butuh A, luas penampang lubang, kemudian CD, rho, P sama P atmosfer ya, P luarnya. P atmosfernya sudah ada, P di dalam kita juga sudah tahu ya dari kondisi tadi. Nah, sekarang tinggal CD-nya. CD-nya berapa? Nah, ini sarannya 0,61. Jadi kita ambil sesuai saran 0,61. Nah, ini ukuran lubang kebocorannya. eh, Pakai yang di sini. Ya, ini nanti kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian ini adalah laju kebocorannya. BL ini satuannya kilogram per second. Oke. Nah, satuan apa formulanya? Formulanya A kali CD. Nah, A-nya ada di sini, bintang CD, bintang akar gitu ya, square root. Nah, square root 2 bintang density-nya ada di sini, bintang P pressure
Pressure-nya ada di sini ya, tekanan operasi. Sebentar, ini satuannya Pascal ya. Berarti ini saya kalikan, oh sorry, salah. Pakai yang bar aja ya. Sebenarnya langsung pakai bar G juga bisa sama aja. Sebentar. Sama dengan A bintang, oh sorry salah. CD dulu aja ya. CD bintang A bintang eh, 2 kali rho density bintang P tekanan kerjanya bar absolut dikurangi tekanan atmosfer. Oke, bintang 100 1,0 E plus 05 karena bar ke atmosfer ini pangkat 0,5. Oke, CD-nya kita pagari, A-nya berubah, rho-nya kita pagari, kemudian density-nya ya, oh sorry, P atmosfernya kita pagari, density-nya sudah. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, nah kilogram eh, per second-nya segini. Nah, setelah ketemu ini kita eh, ubah menjadi pound per second dikalikan dengan ini dikalikan dengan faktor konversi. Oke. Oh sorry, kecil sekali ya, saya gedein dulu ya. Nah, ini W liquid satuannya pound per second. Oke. Nah, ini masa yang bocor dalam 3 menit. Oke. Masa yang bocor dalam 3 menit. Ini satuannya kilogram. Bagaimana caranya? Caranya ini kilogram per second bintang 3 bintang 60. Oke, kita tarik ke bawah. Ya, ternyata di sini 67.345. Nah, ini kita ganti ke pound. Oke. Oh, penentuan tipe kebocoran, sorry ya. Harusnya kita hitung di bawah ya. Nah, ini nggak perlu ini. Penentuan tipe kebocoran. Jadi ini, sebentar, ini saya wrap aja ya. Oke, ini, oh iya, kali 60, betul. Rilis massnya dalam 3 menit sekian. Oke, kemudian kita tentukan tipe kebocorannya instantaneous. Nah, kalau kita lihat, ini kebocoran maksimumnya itu adalah ini. Nah, jadi nanti eh,
masa yang digunakan untuk inventory gitu ya, itu yang paling minimum dari dua ini. Minimum ini, oh sorry, ini sorry sorry salah. Nah, ini kita ubah dulu ya ke pound. Sama dengan bintang. Nah, ini pound. Oke. Nah, insert. Nah, inventory mass-nya ini pound ya. Berarti yang minimum antara ini dengan yang di sini. Nah, nanti kalau oke. Nah, setelah menentukan tipe lubang, ini tentukan fluida, fase fluida setelah bocor. Pindah ke sini aja deh. Nah, patokannya tabel 7.5. Jadi kalau di dalam eh, di dalam peralatan liquid, di luar liquid, maka fasenya dimodelkan sebagai liquid. Nah, ini juga liquid. Nah, kemudian klasifikasi sistem deteksi, ya ini kita copy aja ya. Kita anggap klasifikasi sistem deteksinya A. Kemudian durasi kebocoran. Nah, durasi kebocorannya sama dengan yang kemarin. Oke. Ini 76.77 ya. Ah, ini juga sama. Oke. Nah, kemudian kita hitung persentase release rate dan release mass. Oke, untuk yang continuous, oke, yang continuous nanti kita pakai release rate, ya. Yang yang instantaneous pakai release mass. Jadi ini dikalikan dengan, oke, cocok. Ini sudah dikalikan dengan ini, cocok. Nah, ini release mass-nya, ini kita pakai yang di sini tadi, yang lebih kecil, inventory-nya. Oke, jadi seperti ini. Ini pakai inventory. Oke, ini saya ambil oke. Nah, jadi di diskon 25% ya, sesuai dengan di tabel tadi. Nah, sesuai dengan tabel ini.
Oke. Nah, setelah itu, saya agak ngantuk. Nah, kita hitung luas konsekuensi apinya. Oke. Nah, kita paste di sini. Ini AIT-nya ada di sorry, ini harusnya ambil dari sini ya. Ini 406 kecenderungan AIT. Sebentar. Sebentar, temperatur operasinya ya. Temperatur operasinya ada di sini. Ah, sebentar. Kok aneh? Sebentar. Ini adalah ini. Ya, jadi not likely ya. Karena apa? 408 ini masih lebih tinggi daripada 86. Oke. Nah, berarti tipe persamaannya nanti continuous, auto ignition, not likely gitu ya. Sorry. Ini B66 salah. Ah, Oke. Berarti tipenya nanti continuous auto ignition not likely dan bawahnya instantaneous auto ignition not likely. Nah, kita sekarang masuk ke tabel ini. Kita masuk ke tabel. Ini apa namanya? Continuous release gitu ya. Auto ignition not likely C9 C12. Area weapon damage ini 12. Ini 12 ya. Sudah sesuai ya. 12 ini 0,98. Oke. Yang medium juga sama. Nah, ini yang instantaneous. Sorry, kita geser ke sini dulu ya. Ini yang area of fatalities 29 kali 0,96. Ini kita tarik 2. Oke. Lalu kita turun instantaneous release auto ignition not likely. Nah, ini 7,1 kali 10 pangkat 66. 7,1 10 pangkat. Sorry. 7,1 X pangkat 0,66. Oke. Nah, ini seperti ini. Yang dipakai betul sudah rilis Mas. Ini tadi. Oke. Inventory Mas. Oke. Nah, ini juga sama. Ini area of fatalities-nya. Oh, sorry, salah. Ini final phase gas ya. Sorry. Final phase liquid ya, sorry. 0,33 ya, sorry. 33 kali 10 pangkat kali X pangkat 0,76. Sorry, salah tadi ya. Ini final phase
liquid ya 130 X pangkat 0,9 keliru ini. Ini 130 X pangkat 0,9. Salah. Ya, betul ya, 130. Ini 373 0,89. 3 0,89. Oke, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini agak beda. Final phase liquid ya. Oke, ini 560 X 0,95. 95, betul ya. 1401 X pangkat 0,92. 1401 X 0,92. Ya, oke. Jadi karena fasenya liquid ya tadi ya. Ini lupa itu ya. Mana? Nah, ini liquid. Oke. Jadi ini area of equipment damage dan area of fatalities-nya. Nah, kemudian ini kita kurangi. Nah, kita diskon sesuai dengan sistem deteksi dan sistem mitigasinya. Oke, kita anggap sistem mitigasinya itu inventory blowdown dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian dia didiskon menjadi seperti ini. Kecuali yang rupture ya. Eh, oh ya, sorry. Rupture tetap ada kalau yang ini lupa. Nah, oke. Ini reduce release rate or mass by 25%. Oh, ini kok nggak konsisten ya dia. Sebentar. 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 Ada yang keliru ya. Oh iya, ini salah tulis ya ini ya. Harusnya konsekuensi areanya ya. Ini salah cetak. Ini sama harusnya ada 5% ya. Sorry, lupa saya. Udah betul sebenarnya perhitungannya. Nah, ini area dikurangi 25%, nanti ini didiskon. Oke. Ya, sampai sini perhitungannya sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan. Kurniadi Izin, untuk Pak. Oke. Monggo siapa duluan? Silakan Pak Yosi ada ini. oh, dikit aja Pak, maaf Pak tadi terlalu Oke. cepat. Yang apa fluida fase setelah kebocoran itu kan tadi langsung liquid ya, tadi penentuannya gimana ya Pak, maaf Pak. Oh, sama Pak, pakai tabel ini juga. Nah, tabel ini Pak 75. Jadi di dalam apa namanya di dalam tangki, bisa di dalam pipanya, dia kata dia liquid kan. Nanti setelah Ya, keluar liquid dimodelkan sebagai liquid, Pak. iya taunya liquid tadi dari mana Pak, pas liquid Ini sebentar, saya harusnya normal boiling point. Sebentar. Eh, sebentar.
Ini yang ini ya. Saya tulis nggak normal boiling point-nya? Oh, nggak saya tulis, sorry. Ya, jadi begini, sederhananya itu apa namanya, normal boiling point-nya kan 364 Fahrenheit. Sementara ambiennya kan sekitar 30 derajat ya, 86. Berarti kan dia belum mendidih di bawah itu kan. Nah, berarti dia masih liquid, Pak. Jadi pahami nggih? Oh, masih di bawahnya gitu ya berarti itu. Iya. Kalau di atasnya kan dia pasti mendidih dulu, menguap dulu dia ketika keluar itu. Jadi kalau misalkan Ya. di dalam storage-nya itu temperaturnya ini kan 364 ya. Katakanlah di dalam storage temperaturnya 400. Begitu dia keluar, tekanannya turun ke apa namanya ke atmosfer ya, dia nguap gitu. Oke, Ya, iya, oke Pak. bisa dipahami nggak? Ini kan normal boiling point itu titik didih pada tekanan atmosfer gitu. Jadi kalau masih temperaturnya di atas ini, pasti dia nanti akan nguap. Oh, Ya, baik kalau di Pak. bawah dia tidak akan mendidih, tidak akan menguap. Oke. Nah, ini ada Mungkin di Pak di sini remarknya Pak. bisa ditambahkan Pak. Oh iya, ini di sini ada keterangannya Pak. Lihat ini ambient state-nya liquid. Nah, udah ditulisin sama dia. Ah, enak kan tinggal ngambil aja kita. Oke. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Bisa dipahami ya? Kira-kira kalau lebih begitu Pak. Kalau storage-nya itu dia temperaturnya lebih tinggi, baru nanti dia mengalami penguapan. Oke. Monggo silakan yang lain. Izin, Mbak. Nggih. Pak, untuk yang final fase tadi itu Pak, untuk X-nya itu Oh, yang mana Pak ya? final fase atau ini apa? Perhitungan luas konsekuensi. Itu X-nya Pak ya? X-nya itu begini. Untuk yang continuous, X-nya ngambil dari release rate. Untuk yang instantaneous ngambil dari release mass. Release mass-nya ngambil dari mana? Ngambil dari ini. Apa namanya? Ngambil dari inventory. Nah, ini. Oke. Tapi didiskon menggunakan ini tadi sistem mitigasinya berapa. Nah, sistem mitigasinya kan, sorry, sistem deteksinya. Sistem deteksinya kan kita anggap AA. Persentase pengurangannya 0,25. Jadi ini dikalikan 1, dikalikan 0,75. Katakanlah gitu ya. Rilis massnya. Baru nanti ini masuk ke persamaan konsekuensi ini. Nah, kemudian ini didiskon lagi oleh sistem mitigasi. Didiskon lagi 25%. Gitu kurang lebih. Oke. Oke. Bagaimana Pak? Ada lagi yang Baik, Pak. ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi minggu depan untuk ETS. Kurang Izin Pak lebihnya Pur, saya mohon maaf. Oh, oke, silahkan Pak Raffi. eh, terus terang saya belum paham betul Pak masalah perhitungan seperti ini. Oke. Apakah UTS-nya nanti juga seperti ini Pak? Oh iya, ngitung. Iya. Iya. Jadi apa ya? Saya itu terus terang ingin membawa ilmu safety itu ke arah yang lebih kuantitatif gitu. Supaya clear gitu, analisisnya jelas, objektif. Nah, itu. Kalau kualitatif sederhana, tapi judgement saja. Kalau judgement, Pak, nanti ketika rapat, Bapak pasti kalah dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, ya. Powernya lebih tinggi. Tapi kalau kita bisa kuantitatif, kita bisa menunjukkan data kuantitatifnya, nah pasti penilaiannya akan lebih objektif. Gitu. Oke. Monggo Pak Yosia yang sudah raise hand. Gitu.
mohon maaf, mau izin Pak, Nggih, kalau boleh ini nanti rekaman dikirim Pak, karena mungkin ada satu dan lain baik, hal yang harus nggih, silakan, di nggih, baik, dipelajarin ulang gitu Pak. baik, boleh. Ya. Nanti saya Lalu kirimkan untuk ke grup. kalau ETS itu pakai Excel begini atau tulis Oh, tangan ditulis atau tangan, Pak, bagaimana Pak? ditulis tangan, Iya Pak. ditulis tangan, ya, nanti tulis tangan ya, nah, nggih, tulis tangan, ya, nanti scan terus diupload, karena kita butuh record lembar jawabannya itu untuk akreditasi ya, kurang lebih gitulah. Oh, iya Pak. Kalau Nggih. begitu menjawabnya itu perlu ditunjukkan apa diagramnya gitu nggak Pak? Atau ini Pak? Diagram, Atau langsung jawab diagram, aja Pak? paling Misalnya enggak kayak, ditunjukkan mm-mm. perhitungannya. Kalau Oh iya misalkan ini ya tipenya begitu ya, tipe apa namanya, tipe kebocoran. Nah ini kan dikasih tulisan saja gitu, dikasih remark gitu ya. AIT plus 80 sekian, kemudian kecenderungannya not likely karena temperatur storage-nya itu lebih rendah gitu ya. Nah, temperatur operasinya lebih rendah daripada 486 kayak gitu. Hmm, baik Pak. Lanjut Pak, makasih Oke, Pak. oke. Ada lagi? Izin Pak, Ya, Intan baik, Pak. silakan. Iya. Kan. Untuk ETS-nya berarti jadinya kapan Pak? Sabtu besok atau Oh minggu enggak, depannya lagi Pak? minggu depan aja online. Minggu depan. Iya, iya. Oh iya Pak. Jadi nanti ini ya Pak, mungkin bisa dibantu waktu kelas offline itu kita dibantu kisi-kisinya gitu loh Pak. Pada saat nanti Kisi-kisinya ya ujian. udah yang saya tutorialkan ini. Oh Nggak gitu. ada Jadi lagi kisi-kisi yang lain. overall semuanya ini keluar di soal gitu Pak. Iya, hampir semuanya nanti keluar di soal. Oh, siap. Ya, ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi harapannya Bapak Ibu berpengalaman melakukan perhitungan sampai keluar ininya, konsekuensi areanya gitu. Nah, nanti pengalaman ini dipakai untuk studi kasusnya gitu. Oke. Oke. Nah, jangan khawatir kalau ya saya tahu pasti apa namanya ya ujian tulis ini kan anu ya agak horor gitu ya. Nggak tahu nanti karena waktunya yang sangat singkat. Nah, nanti di apa namanya di setelah UAS, nah saya biasanya membuat ujian tambahan. Ujian tambahannya itu berupa presentasi. Jadi nanti Bapak Ibu presentasikan studi kasus yang sudah dibuat. Nah, begitu. Ceritanya biasanya begitu. Itu nanti biasanya saya pakai untuk menambah nilai, kurang lebih begitu. Oke. Tapi ya ini harus tetap ada gitu supaya Bapak Ibu pengalaman melakukan analisis gitu. Ya. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini Bu bola udah Yadi, selesai. Ya, silakan Pak Yosi. Pak, Oke. ini jadi nggak nonton Indonesia nih Pak. Pak, apa mohon izin Pak, itu kalau sudah terakhir yang sampai mitigasi itu, kalau memang pada real kenyataannya itu, nanti kita memberikan rekomendasi problem to tackle gitu ya Pak ya, atau ke perusahaan atau bagaimana Pak? Oh, nanti begini, ini masih belum selesai. Jadi Oh, iya Pak. nanti setelah UTS kita akan menghitung probability of failure. Oke, untuk masing-masing ukuran lubangnya ini nanti kita hitung. Nah, probability of failure-nya nanti dikalikan dengan konsekuensi area ini, hasil kalinya dijumlahkan. Nanti akan ketemu angka resikonya. Jadi ini Pak, nanti ini untuk small, nanti kita hitung POF-nya berapa. Kita hitung POF-nya berapa di sini. Nanti ada analisisnya sendiri. Nanti angka POF ini kita kalikan dengan ini. Kalikan, ini dikalikan. Nanti dijumlahkan hasil kalinya. Itu nanti ketemu satuannya nanti feet square per tahun. Gitu. Karena POF-nya nanti satuannya adalah jumlah kejadian per tahun. Begitu. Baik Pak.
Nah, ini sebenarnya satuannya itu kalau dijelaskan ya, ini bukan hanya feet square tapi feet square per kejadian gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya satuannya begini. Lengkapnya ya. Berarti area konsekuensi apa? 325 feet square per kejadian kebocoran yang terjadi ledakan, terjadi kebakaran lah gitu. Oke. Monggo ada lagi silakan. Pak Bur, Nggih, Ngapunten. nggih. Kalau ini ada rekamannya Pak Bur, biar saya putar berulang-ulang nanti Pak Bur. Oh iya, sorry, saya belum saya upload ya. Nanti saya upload ke YouTube ini rekamannya. Saya masih Oke. antri ngupload video untuk kuliah-kuliah yang lain. Jadi yang materi minggu lalu sudah ada ada rekamannya. Materi yang minggu ini juga saya rekam, nanti saya upload. Oke. Mungkin Matur itu nuwun, Pak Bur. ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Skor sementara berapa ya? 2-0 Kalau Pak tidak, Bur. 2-0 untuk siapa? Oke, Cina. untuk Cina. Oh, Oh, 2-1 Pak sekarang. Bro. Oh 21, Masya Allah, ayo. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja dulu. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak.